أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فلا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat Isya, ya semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah berikan kepada kita, di mana kita sudah ternyata hampir pada pertengahan bulan. Kita tidak terasa perjalanan ini, Ramadan ini semakin lama semakin mendekati pada pekan yang mungkin nanti bulan bagi kita orang-orang mukmin di dalam mencapai di dalam bulan Ramadan dan setiap Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah benar tentu saudara, kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah berikan kepada kita ini, dengan kita selalu mengusahakan amal kebaikan kita. Lebih-lebih jangan sampai semakin berlalunya Ramadan ini semakin berlalu kita untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam qiyamul Ramadan. Dan mudah-mudahan kita, ya Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan, sehingga nantinya kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita para nabi wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam din Islam yang hak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini untuk tausiah pada malam hari ini saya mengambil sebuah tema. Orang yang mengikuti agama yang lurus ini sangat sedikit. Tadi saya mengambil dua ayat yang ada di dalam surat Al-A'raf. Tepatnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 2 dan 3, di mana Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita semuanya, kita unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Kitab Al-Quran diturunkan kepada kalian, maka janganlah sempit dada kalian di dalam menerima Al-Quran. Maknanya begini saudara, jadi seorang mukmin itu tatkala dituntun dengan Al-Quran, ditunjukkan tentang pengetahuan Al-Quran, ditunjukkan tentang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, maka siapapun orangnya dilarang untuk sempit dadanya. Makna sempit dadanya bukan makna secara maknawiyah, tidak, tetapi namanya sempit dada itu kalau bahasa yang lumrah kita pakai, kita nggak mau menerima, kita merasa sesek mendapatkan ayat-ayat itu, kita merasa kita ditunjuk, kita tidak cocok dengan ayat itu dan lain sebagainya, dengan alasan-alasan yang intinya tidak sepakat. Buh rasa grundel, buh hati ini nggak menentu dan lain sebagainya. Maka di situ maknanya adalah fala yakun fi sadrika harajun minhu. Kita tidak boleh di dalam menerima ayat yang ada di dalam Al-Quran
itu akan sempit dadanya. Kenapa demikian? Karena itu akan menyebabkan sebuah tindakan kita menutup kebenaran yang katanya dari Allah. Kalau bahasa yang keren, kufur. Nah gitu ya. Jadi orang yang membantah terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran, nggak sepakat, nggak setuju dan lain sebagainya, sebenarnya dia telah melakukan sebuah kekufuran, menutup kebenaran yang katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap orang-orang mukmin nanti saya sampaikan. Tetapi sikap orang-orang kafir pada jemaah di dalam ayat ini dilanjutkan litum dirobi. Bagi orang-orang kafir, mereka seperti orang yang dihukumi, orang yang dijustifikasi. Kalau bahasane wong Jawa seperti wong sing ditampar mukanya, seperti wong sing dituding. Ya dituding itu kan jelas langsung terdekat. Dan perlu kita ketahui kalau seandainya diri kita ini kemudian ternyata merasa yang seperti tadi, merasa tadi, maka sesungguhnya orang tadi adalah pelaku. Ya, jadi pelakunya orang yang tidak suka hatinya ini sampai dadanya, berarti dia adalah pelaku. Pelaku apa? Pelaku dia menutup kebenaran yang datang dari Allah. Kenapa sebab menutup kebenaran? Karena mungkin perbuatan-perbuatan yang disenyalkan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang mungkin dilarang, itu sesuatu yang telah biasa dia lakukan. Contohnya apa? Memakan riba. Orang yang suka utang di bank, ya, orang yang suka utang di bank dengan apa? Ribawiyah. Oh, sok murah itu. Mungkin gitu ya. Itu pun kemudian apa? Ini maknanya juga sempit. Kenapa? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam Al-Baqarah itu kan dinyatakan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada sesuatu yang kemudian meragukan, tidak ada. Dan perlu kita ketahui kenapa itu dilarang oleh Allah. Kita ini dicintai oleh Allah, gitu ya. Kita ini apa? Disayang oleh Allah supaya nantinya kemudian apa? Tidak melakukan apapun di dalam dia melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Ini saudara. Jadi kalau orang yang kemudian mereka itu kufur kepada Allah SWT, dalam ayat ini seperti orang yang ditampar itu mendiroi. Terus bagaimana sikap orang-orang mukmin? Sikap orang mukmin yaitu wadikara bil mukminin. Jadi sikap orang mukmin itu apabila dia menerima ayat Al-Quran, dia mendapatkan pembelajaran di dalam Al-Quran, maka dia atau kemudian apa yang dia dapatkan itu menjadikan pelajaran. Artinya pelajaran itu apa? Yaitu apabila dia telah melakukan, maka dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, dan dia berupaya untuk kemudian menyesuaikan dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nyangkal, ya, kalau dia kemudian nggak sepakat, berarti maknanya juga sebagaimana apa yang dilakukan oleh setan. Apa makna apa? Menolak. Hati-hati saudara. Menolak itu dengan ucapan atau tindakan terjadi. Dan bagi orang-orang mukmin sudah berangkat apa? Pantang bagi orang mukmin tatkala kalau kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menetapkan sebuah keputusan dan Rasulnya juga menetapkan sebuah aturan, maka apa pantang orang mukmin? Orang dalil bahwa tadi ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman demikian, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi
nggak pantas bagi wong mukmin laki-laki dan wong mukmin perempuan idza qadallah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah keputusan atau memberikan sebuah hukum dan Rasulnya pula telah memberikan sebuah hukum amran terhadap sesuatu hal, ayyakuna lahumul khiyaratu min amri, sedang dia kemudian apa mencari-cari selain apa yang kemudian telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya tadi terhadap persoalan yang mereka miliki, maka orang mukmin yang demikian ini nggak pantas. Bahasanya Al-Quran nggak pantas berarti apa? Dilarang. Ini Pak. Terus bagaimana bagi kita mendapatkan pelajaran? Ya. Dan ayat yang selanjutnya yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, maka ikutilah kalian semuanya. Kalau bahasanya gitu, ittabi'u, ikutilah. Apa yang diikuti? Ma unzila ilaikum, apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah pada kalian semuanya, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, Anda bisa buka ini. Jangan sampai kemudian itu menuduh saya, oh ini orang keras, oh ini orang saklek, orang ini. Itu Al-Quran. Setiap kali kita baca, ya, setiap mungkin Ramadan ini kita khatam dan kita baca berulang-ulang. Ya, apa yang terjadi pada jemaah rahimahumullah? Apakah mereka kemudian mau mengikuti terhadap Al-Quran walaupun kemudian sudah bertahun-tahun disampaikan ini? Ternyata di dalam Al-Quran kemudian diberitahukan sampai kemudian kenapa itu kemudian tidak banyak orang yang kemudian melakukan. Ternyata apa? Allah pun kemudian memberitahukan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah sedang ayat-ayat dibacakan kepada kalian? Artinya apa? Ayat selalu kemudian kita dengarkan, kita baca, wa fiikum rasuluh, dan Rasulullah di tengah-tengah kalian. Artinya apa? Harus kita tinggal buka. Perangkat medsos yang kita miliki di situ ada namanya kitab tis'ah, kutub tis'ah, kitab-kitab hadis dari para sunan-sunan ahli hadis di situ. Tinggal kita klik bagaimana kemudian persoalan yang kita miliki, maka kita akan dapatkan bagaimana solusi menurut Rasulullah SAW. Tapi orang enggak. Orang mencari petunjuk tapi dia tidak mengambil petunjuknya Rasulullah SAW. Dan ini kalau dalam hadisnya Rasulullah merupakan juga fitnah akhir zaman dan itu akan terjadi. Kapan itu? Sekarang ini sudah terjadi. Saya lanjutkan para jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian apa juga menyatakan wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian itu mengikuti ya pemimpin-pemimpin selain apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh mengikuti orang yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian apa? Al-Quran. Dan kita semuanya, saya yakin panjenengan semuanya sepakat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, dan Al-Quran itu akan kemudian menyelamatkan kehidupan kita. Katanya Rasulullah bagaimana di dalam wasiatnya Rasulullah tatkala pada waktu haji wada, taraktum fikum amraini, telah aku tinggalkan dua perkara, katanya Rasulullah SAW. Wa in tamasaktum bima, apabila kalian kemudian berpegang teguh terhadap keduanya, Rasulullah menjamin lan tadilu abada. Di situ ada lan. Lan itu hakun nasbin yang maknanya sekali-kali tidak. Kalau Rasulullah SAW pun kemudian menyatakan sekali-kali tidak, sebagaimana ayat yang ada dalam Al-Quran. Siapa yang akan selamat yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 101. Selanjutnya kaitannya dengan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad utiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang mereka berpegang teguh terhadap Allah, artinya agama Allah, faqad utiya, sungguh katanya Allah menjamin sungguh faqad utiya ila siratin mustaqim, sungguh dia akan ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
Islam. Oleh karena itu kalau kemudian kita ini apa bergerak untuk menjalankan Islam, hati-hati. Hati-hatinya apa dari iso-iso kepleset kepada kekufuran. Saya lanjutkan para jamaah. Walaupun kemudian sudah bertahun-tahun kemudian apa diberitahukan baik Al-Quran ataupun Sunnahnya Rasulullah SAW dengan menyatakan Rasulullah mengatakan dan tadilu abadan, apakah manusia kemudian menghiraukan itu kemudian mereka semuanya mau kemudian terhadap apa yang telah dituntutkan oleh Rasulullah? Maka jawabnya pun tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Terus siapa yang kemudian mereka itu mengikuti Allah dan Rasulnya? Ayat itu, ayat yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 3-nya Bapak Ibu, panjenengan bisa lihat itu. Qalilan ma tadakkarun, qalilan ma tadakkarun. Sedikit sekali orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Persoalannya Bapak Ibu, yang menjadikan pemikiran kita, karena ini menyangkut masalah iman, masalah kemudian kita ini punya komitmen terhadap Islam atau tidak, itu adalah masing-masing. Kalau hukumnya, kalau itu tuntutannya, itu jelas-jelas mungkin kita pun mengetahui. Aku lelah, bateraiku lemah. Terhadap aturan-aturannya Allah, sebagaimana mungkin apa di dalam Ramadan ini, iya kan? Panjenengan dibelajarkan dengan Ramadan, didatangkan Ramadan dari sejak terbit fajar sampai kemudian adzan maghrib tadi, kita kemudian mengendalikan nafsu kita dari sesuatu yang walaupun itu halal bagi kita, tetapi karena Allah kemudian tidak membolehkan, maka kita pun turut. Kita haus, kita dahaga, kita pun lapar, kita pun kemudian dengan istri ataupun suaminya tidak diperbolehkan melakukan kemaksiatan tidak boleh melakukannya, maka ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikekang untuk kemudian supaya kita kemudian menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kemudian manusia akan kemudian berbuat seperti itu? Ada yang lulus, ada yang kemudian sakar PDW dan lain sebagainya. Ternyata Allah mengatakan bali kita benar. Oleh karena itu jadikanlah sebagaimana doanya Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab radhiyallahu Amirul Mukminin, itu doanya selalu, ya Allah, jadikanlah kami golongan yang kecil, termasuk golongan yang kecil. Kenapa? Orang-orang yang istiqomah, orang-orang selalu memegang teguh terhadap prinsip yang ada dalam dinul Islam, dan insya Allah akan menjadikan dan beserta Rasulullah SAW sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Fatih, yaitu disebutkan ayat yang kemudian mungkin saya bacakan sedikit. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, siapa yang akan kemudian bersama Rasulullah, asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum,